Bayangkan, kamu sedang mengisi bensin di SPBU suatu pagi. Kamu buka aplikasi berita di ponselmu dan di sana tertulis, harga minyak mentah dunia anjlok ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Kamu senyum. Kamu pikir, berarti harga bensin minggu depan pasti turun. Seminggu berlalu, 2 minggu, sebulan. Harga di papan SPBU tidak bergerak. Kamu tidak sendirian merasakan ini. Jutaan orang Indonesia pernah berada di momen yang persis sama. Menonton harga minyak dunia naik turun seperti roller coaster. Sementara harga yang mereka bayar setiap hari nyaris tidak bergerak ke bawah. Tapi anehnya, ketika harga minyak dunia naik, harga bensin di Indonesia bisa naik juga, kadang bahkan lebih cepat dari yang seharusnya. Lalu pertanyaannya menjadi sangat sederhana, tapi jawabannya sangat tidak sederhana. Kenapa harga bensin di Indonesia seperti hanya mengikuti harga dunia kalau sedang naik, tapi tidak ikut turun ketika harga dunia jatuh? Ini bukan kebetulan. Ini bukan ketidakmampuan. Ini adalah sistem yang dirancang dengan sangat sadar oleh perpaduan antara kepentingan negara, tekanan politik, dan arsitektur ekonomi yang sudah berjalan selama lebih dari setengah abad. Dan bersama, mari kita menyelami sistem ini dengan mendalam. Untuk memahami kenapa harga bensin Indonesia bekerja seperti ini, kita harus kembali jauh ke belakang, ke era ketika Indonesia masih menjadi salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Pada dekade 1970-an, Indonesia adalah anggota OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Saat itu, minyak bumi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintahan Soeharto menggunakan pendapatan minyak untuk membangun infrastruktur, menggaji aparatur negara, dan yang paling penting, mensubsidi harga bahan bakar untuk rakyat. Logikanya saat itu masuk akal. Indonesia punya minyak sendiri. Rakyat seharusnya bisa menikmati hasil bumi negerinya dengan harga yang terjangkau. Subsidi BBM bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia menjadi kontrak sosial antara negara dan rakyat. Sebuah janji tidak tertulis bahwa selama kamu mendukung pemerintah, negara akan memastikan kamu bisa mengisi tangki motormu tanpa harus kelaparan. Dan sistem itu bekerja selama minyak Indonesia masih mengalir deras. Masalah mulai muncul secara perlahan tapi pasti. Produksi minyak Indonesia mencapai puncaknya sekitar tahun 1977, lalu mulai menurun setiap tahun. Sementara konsumsi dalam negeri terus naik seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Indonesia yang dulu mengekspor minyak, perlahan berubah menjadi negara yang harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahun 2004, Indonesia resmi keluar dari OPEC. Bukan karena pilihan strategis, melainkan karena kenyataan pahit, Indonesia sudah menjadi net importer minyak. Artinya, kita membeli lebih banyak minyak dari luar daripada yang kita jual. Tapi sistem subsidinya tidak ikut berubah. Dan disinilah fondasi masalah yang kita rasakan sampai hari ini mulai dibangun. Negara yang dulu mampu mensubsidi BBM dari hasil minyaknya sendiri, kini harus mensubsidi BBM menggunakan uang pajak rakyat dan utang negara. Setiap liter bensin yang dijual di bawah harga pasar dunia, berarti negara harus menambal selisihnya dari kantong APBN. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana harga bensin di Indonesia sebenarnya ditentukan. Karena mekanismenya jauh lebih kompleks dari sekadar mengikuti harga minyak dunia. Pertamina sebagai BUMN yang memonopoli distribusi BBM dalam negeri tidak bebas menetapkan harga sendiri. Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Bukan oleh pasar, bukan oleh harga minyak mentah, tapi oleh keputusan politik. Artinya ketika harga minyak dunia naik, pemerintah punya 2 pilihan. Pertama, menaikkan harga BBM mengikuti pasar dan menanggung risiko politik karena rakyat marah. Kedua, tidak menaikkan harga BBM, tapi menanggung risiko fiskal karena beban subsidi, membengkak, dan menggerus APBN. Dan ketika harga minyak dunia turun, pemerintah juga punya pilihan serupa, menurunkan harga BBM dan kehilangan ruang fiskal yang baru saja mereka dapatkan. Atau mempertahankan harga dan menggunakan selisihnya untuk menambal pos pengeluaran lain yang juga selalu kekurangan dana. Dalam praktiknya, pemerintah hampir selalu memilih untuk tidak menurunkan harga ketika minyak dunia murah, tapi cenderung menaikkan harga ketika minyak dunia mahal. Meski tidak selalu secepat seharusnya. Hasilnya adalah asymmetric pricing, harga yang tidak simetris, naik mengikuti tekanan eksternal, tapi tidak turun mengikuti kondisi yang menguntungkan. Mendistribusikan BBM ke 17.000 pulau bukan hal yang murah. Biaya logistik ke Papua atau Nusa Tenggara Timur bisa jauh lebih mahal dibanding ke Jakarta. Tapi, harga yang dibayar konsumen di seluruh Indonesia dibuat seragam. Sebuah kebijakan. Pemerataan yang bagus secara sosial, tapi sangat mahal secara ekonomi. Jadi, ketika kamu membayar harga yang sama di SPBU Jakarta dan SPBU di pedalaman Kalimantan, ada subsidi silang yang sedang bekerja dayam-dayum di balik angka yang kamu lihat di papan itu. Sampai di sini, kamu mungkin berpikir bahwa semua ini adalah soal ekonomi semata. Tapi justru di titik inilah, kasus ini mulai memasuki wilayah yang jauh lebih sensitif, politik, kekuasaan. Perhatikan polanya. Setiap kali Indonesia mendekati tahun pemilu,
harga BBM bersubsidi cenderung dipertahankan atau bahkan diturunkan. Dan setiap kali pemilu baru saja selesai, itulah momen di mana pemerintah seringkali mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah pola yang bisa diverifikasi dari data historis. Pada 2022, tepat setelah pemilu legislatif, pemerintah Jokowi menaikkan harga Pertalite dan solar secara signifikan. Kenaikan yang sudah lama ditahan, akhirnya dilepas. Ketika beban politiknya dianggap lebih bisa ditanggung. Ekonom senior Faisal Basri, sebelum wafatnya pernah berulang kali menyebut bahwa kebijakan BBM di Indonesia adalah salah satu contoh paling jelas dari political business cycle, di mana keputusan ekonomi diselaraskan dengan kalender politik, bukan dengan logika pasar atau kepentingan fiskal jangka panjang. Dan ada dimensi lain yang sama pentingnya, subsidi BBM di Indonesia secara historis lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas daripada kelompok miskin yang seharusnya menjadi target utamanya. Mengapa? Karena yang paling banyak mengonsumsi bensin adalah mereka yang punya kendaraan. Presiden Jokowi sendiri, dalam pernyataan resminya pada September tahun 2022, mengakui hal ini secara langsung. Lebih dari 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Sementara kelompok miskin yang tidak punya kendaraan mendapat porsi yang jauh lebih kecil dari anggaran. Subsidi yang nilainya ratusan triliun rupiah per tahun itu, ini adalah paradoks besar dari sistem yang selama ini diklaim sebagai kebijakan pro-rakyat. Ada satu aspek dari angka subsidi BBM yang hampir tidak pernah dibahas dalam diskusi publik. Opportunity cost, biaya kesempatan yang hilang. Pertanyaannya sederhana. Kalau uang itu tidak dipakai untuk subsidi BBM, apa yang bisa kita lakukan dengannya? Dengan Rp 17,7 triliun di 2024, angka subsidi dan kompensasi energi saja, kita bisa melakukan beberapa hal berikut secara bersamaan. Pertama, menggandakan anggaran Kartu Indonesia Sehat. Program JKN yang melayani lebih dari 270 juta peserta saat ini mendapat alokasi sekitar 150 triliun per tahun. Dengan 177 triliun, kita bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga Indonesia sekaligus memperluas cakupan untuk yang belum terdaftar. Kedua, membangun 50.000 unit rumah subsidi untuk rakyat berpenghasilan rendah. Backlog perumahan Indonesia mencapai lebih dari 12 juta unit. Dengan anggaran yang sekarang mengalir ke tangki mobil orang kaya, kita bisa mulai memotong backlog itu secara signifikan. Ketiga, memberikan bantuan langsung tunai sebesar 1 juta rupiah per bulan kepada 15 juta keluarga miskin selama 1 tahun penuh. Yang benar-benar miskin, yang benar-benar membutuhkan. Keempat, membiayai beasiswa penuh untuk 800.000 mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas terbaik dalam dan luar negeri. Satu generasi yang bisa mengubah wajah sumber daya manusia Indonesia. Ini bukan spekulasi. Ini hitungan sederhana berdasarkan data anggaran yang tersedia. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan, sistem mana yang lebih efektif melindungi rakyat Indonesia yang paling membutuhkan? Menjaga harga Pertalite Rp10.000 yang 70%-nya dinikmati orang yang punya mobil, atau mengalokasikan anggaran yang sama secara langsung kepada mereka yang benar-benar miskin? Jawabannya secara ekonomi sudah jelas. Hampir semua ekonom sepakat, subsidi harga adalah cara paling tidak efisien untuk membantu orang miskin. Subsidi langsung jauh lebih efektif, lebih tepat sasaran, lebih efisien. Tapi, kita tidak hidup di dunia yang hanya digerakkan oleh logika ekonomi. Kenapa pemerintah tidak mau lepas kendali atas harga BBM? Ini layer paling dalam dari sistem ini. Dan ini bukan soal ekonomi semata. Di chapter sebelumnya kita sudah bicara soal angka. Sekarang kita bicara soal kekuasaan. Karena pada akhirnya, memahami kenapa harga bensin Indonesia tidak pernah sepenuhnya mengikuti harga dunia tidak bisa dipisahkan dari memahami bagaimana kekuasaan bekerja di negara ini. Ada 3 lapisan alasan, dan kita akan bongkar satu persatu dari yang paling permukaan sampai yang paling dalam. Alasan pertama, inflasi dan rantai ekonomi yang saling terhubung. BBM bukan sekadar bahan bakar untuk kendaraan pribadi. BBM adalah infrastruktur ekonomi yang menopang hampir semua aktivitas produksi dan distribusi di Indonesia. Truk yang mengangkut beras dari gudang ke pasar pakai solar. Kapal nelayan yang pergi melaut setiap hari pakai solar. Angkot dan bus yang mengangkut jutaan pekerja pakai Pertalite. Mesin-mesin pabrik di daerah tanpa akses listrik PLN pakai solar. Ini yang membuat masalah subsidi BBM begitu kompleks. Bahkan, ekonom yang paling kritis terhadap subsidi harga pun mengakui, reformasi yang tiba-tiba dan drastis tanpa safety net yang kuat bisa lebih berbahaya dari sistem yang sudah ada. Alasan kedua, stabilitas sosial dan memori kolektif yang tidak bisa dihapus. Ada satu kejadian dalam sejarah Indonesia yang sampai hari ini masih menghantui setiap pengambil kebijakan yang mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Mei tahun 1998. Dalam konteks yang lebih panjang,
Krisis ekonomi Asia 1997 sampai 1998 memaksa Indonesia ke bawah tekanan IMF. Salah satu syarat bailout IMF adalah penghapusan subsidi BBM dan listrik. Harga BBM dinaikkan drastis. Dalam kondisi ekonomi yang sudah kritis, ini menjadi titik didih. Kerusuhan Mei tahun 1998 yang mengakhiri 32 tahun kekuasaan Soeharto dipicu oleh banyak faktor. Tapi salah satu katalisnya adalah kenaikan harga BBM dan dampak ekonomi yang dirasakan rakyat. Menyentuh harga BBM berarti menyentuh simbol itu, dan memimpin negara bukan hanya soal kebijakan yang rasional, tapi juga soal mengelola persepsi dan emosi kolektif 270 juta orang. Alasan ketiga, BBM sebagai instrumen kekuasaan. Sekarang kita masuk ke lapisan paling dalam, yang paling jarang diucapkan secara terbuka, tapi yang paling banyak dipraktikkan. Kontrol atas harga BBM adalah instrumen kekuasaan politik yang sangat powerful. Dan ini bukan teori konspirasi. Ini bisa diverifikasi dari data dan pola yang konsisten selama puluhan tahun. Sebelum kita tutup chapter ini, penting untuk jujur tentang apa yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah ini. Para ekonom dan pembuat kebijakan yang serius sudah lama mengidentifikasi blueprintnya, bukan rahasia. Sudah ditulis dalam berbagai kajian Indef, World Bank, IMF, dan lembaga riset kebijakan lainnya. Langkah pertama, membangun database penerima manfaat yang akurat dan terintegrasi. Selama data kemiskinan masih fragmentaris, tidak mungkin membangun sistem subsidi langsung yang efektif. Indonesia sudah punya NIK, sudah punya data terpadu kesejahteraan sosial, fondasi datanya mulai ada, tapi eksekusinya masih jauh dari sempurna. Langkah kedua, membangun sistem transfer tunai yang kuat sebelum subsidi, harga dikurangi. Program BLT dan program Keluarga Harapan sudah ada, tapi skalanya belum cukup besar, dan cakupannya belum cukup luas untuk menggantikan perlindungan yang selama ini diberikan oleh harga BBM yang murah. Langkah ketiga, reformasi bertahap dan transparan, bukan shock terapi seperti yang pernah dicoba dan gagal. Kenaikan bertahap yang terencana dikomunikasikan jauh-jauh hari dengan kompensasi langsung yang sudah berjalan sebelum kenaikan terjadi. Langkah keempat, reformasi ekosistem transportasi publik. Salah satu alasan harga BBM begitu sensitif di Indonesia adalah karena tidak ada alternatif yang memadai. Ketika orang miskin di Jakarta tidak punya akses ke transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, BBM murah adalah satu-satunya opsi mobilitas yang mereka punya. Reformasi subsidi BBM yang tidak disertai investasi masif di transportasi publik hanya memindahkan beban ke kelompok yang paling rentan. Ini bukan pekerjaan satu presiden, ini pekerjaan satu generasi. Dan itulah kenapa sampai hari ini, di 2026, kamu masih bisa isi bensin di SPBU dengan harga Rp10.000. Bukan karena tidak ada yang tahu jawabannya, tapi karena jawabannya membutuhkan keberanian dan kapasitas kelembagaan yang belum pernah benar-benar ada secara bersamaan.